Getazer, saya Sukaina Hijarani. Kali ini gue bersama komunitas The Getazer akan berkunjung ke Yayasan Darul Hikmah di daerah Jakarta Timur dalam rangka peduli kemanusiaan. Untuk keseruannya, simak terus video selanjutnya. Nari. Nari ini mau kembali. Ini mau ini bikin Oke, gas ya. Oke, gas. gas. Oke. GPS-nya nggak benar. Oke, Bos. Hari ini udah sampai, Bos. Ya, bosku. Kita udah sampai nih. Udah alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Panti Asuhan. Pantai Asuhan apa, Bos? Namanya, Bos? Enggak. Oke. Oke, guys, kita udah sampai Pantai Asuhan ya. Jangan kemana-mana, guys ya. Nah, Bos, jangan kemana-mana, Bos. Oke. Kita udah sampai, Bos ya. Ya bosku. Ini mau antar barang, apa? Sembako Pantai Asuhan. Ini Mas Gilby dari anggota The Getazer. Udah makan, Bos? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah. Baik. Aman, Om? Aman. Oke. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya juga Panti Asuhan Alhamdulillah. berbagi sembako dari The Getazer peduli kemanusiaan. Oke, guys, kita sudah sampai di Yayasan Ponpes Sanavia Yatim Piatu Darul Hikmah, Jakarta Timur.
Praktek ini mohon diterima. Terima kasih.
Darul Hikmah yang telah menyediakan waktunya untuk kita berkunjung dari tim The Getanzar. Nah, pertama-tama saya menghormati kepada Bapak Alda Syadi Syah dan Bapak Elfrido serta para tim dari komunitas The Getanzar, serta mengucapkan terima kasih kepada mediaklikinfo.id pimpinan dari Bapak Hendra Syaputra yang telah mendukung penuh acara ini. Tanpa berlama-lama, mungkin saya akan mengobrol dengan Bapak Abdullah. Ya. Abdul Ghani, terima kasih Pak. Ya, Bapak. Yang saya ketahui ini yayasan dari Darul Hikmah berdiri pada tahun 1982. 84 dari Bapak? Saya dari yang kedua. Masih kedua. Pendirinya siapa tuh Pak? Almarhum Kiai Haji Ahmad Sabisi. Dia dulu sempat ya di Tukang kita. Saya juga merintis dari awal. Kemudian tanah wakaf dari orang tua kebetulan. Yang membangun di sini dari tahun 84 dan sampai sekarang sudah meninggal tahun 19. Untuk pendidikannya di bagian Salafiyah. Salafiyah yang didonasikan oleh siapa? Atau ada donatur kah? Ada donatur, tapi mereka nggak tetap. Gitu. Mereka nggak tetap. Itu kan awalnya juga semenjak masa beliau almarhum itu, memang udah tetap bercerita dan yang lain. Setelah beliau nggak ada kan otomatis tertutup. Itu baru ya, seperti ini gitu kan, komunitas ini dari PT kadang-kadang juga itu sih. Nah, ketika terputus dari donatur itu untuk mengembangkan kembali Darul Ya seadanya aja gitu. Seadanya Ya, aja. Tapi apakah ada bantuan lain Pak? ada. Ya, kalau yang seperti itu mah kita nggak bisa bahasa apa ya, memprediksi. Dan kuasa Tuhan aja. Baik. Untuk anak-anak dan lain-lainnya itu seperti apa Pak? Apakah ada batasan dari anak asuhnya di sini? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Apakah ada aturan-aturan yang lain? Kalau ada sih paling yang ruang lingkupnya ke pesantren, tapi hanya itu. Nggak bisa bebas keluar dengan kesehatan atas pengetahuan atas itu. Paling itu. Kalau dulu kan kita tahun 84 sampai dari masih ada itu sempat kita memiliki santri kan banyak banget. Dari Nias, Timur, Brebes, Tegal, itu banyak lagi. Kurang lebih berapa tuh Pak? Jumlah anak? Dulu itu sempat sampai 40 orang. 40 orang. Dulu banyak yang dewasa juga. Kalau untuk sekarang ini usianya dari berapa Pak? Dan jumlahnya itu berapa? Usia SD Sampai 8 sampai 12 tahun. 17 tahun. Ketika dia sudah lulus, apakah tetap lanjutkan di pesantren? Itu masing-masing. 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 Kadang kalau kita kan hanya pakai dasarnya aja. Yang ditekankan ilmu agamanya untuk kebebasan dia untuk memilih kedepannya, silakan dari anak-anaknya seperti itu. Tapi apakah ada prestasi yang mereka dapatkan selama di Yayasan Darul Hikmah ini? Ya, kalau prestasi yang umum sih ya ada. Apa tuh Pak kira-kira? Ya doa misalnya, kayak Android, kayak Arab. Ya paling itu kita juga. Prestasinya sudah sampai tingkat mana tuh Pak? Tingkat kakak atau Ya paling tingkat yang ada aja paling. tingkat yang ada aja? Untuk Yayasan Darul Hikmah sendiri, apakah ada prestasinya bisa terkenal lagi gitu? Kan sempat tutup nih Pak, untuk mengembangkannya biar orang tahu lebih berkesan untuk memberikan donatur yang ke sini, apakah ada di Itu aja kalau untuk mungkin
terakhir kali ya, untuk harapannya untuk anak asuh di luar sana dan khususnya juga di anak asuh di Yayasan Darul Hikmah ini apa Pak? Untuk kedepannya untuk anak-anak asuh. Ya kalau bahasa kita kan bisa bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, hidup masyarakat. Boleh Pak untuk motivasinya untuk anak-anak yang di luar sana? Untuk anak-anak yang di luar, harapan kita dalam masa sekarang yang perlu ditanamkan itu ya keagamaannya, minimal memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah, khususnya untuk diri pribadi, keluarga. Setelah itu baru ke masyarakat luas pada umumnya. Paling itu aja. Khususnya untuk agama kita tekankan agar anak-anak kita itu bisa lebih memperdalam ilmu agama sebagai basic atau dasar mereka dalam kehidupan mereka. Itu aja. Oke, cukup sekian untuk bincang-bincang santai ini bersama Bapak Abdullah. Untuk kedepannya anak-anak di luar sana bisa dipahami pentingnya ilmu agama ya Pak ya. Oke, untuk keseruan lainnya saya terus di channel YouTube-nya The Gentanser. Terima kasih yang sudah menonton channel YouTube kami dan jangan lupa like dan share video kami. Sampai jumpa di hari Jumat berikutnya. Guys, gua di sini sama itu. Gegen Tasel. Iya.